Aspiration and inspiration for Indonesia. Apa maksud dari semua ini? Kau berubah, tinggalkan rasa yang terjalin. Kisah cinta telah sirna, akankah usai kisah kita? Kau buatku kini telah meragu. Mungkinkah ku masih bersemi di hatimu, atau mungkin telah rapuh gundah gulana di benakku. Ku inginkan kau kembali seperti dulu lagi, yang mencintaiku lagi. Atau haruskah ku putar kembali waktu ini untuk mengulang kisah ini? Jujur, berat raga untuk lupakanmu. Biarkan semua kembali bersama lagi, mengulang lagi bersama kita, arungi dunia ini. Bicarakan apa yang salah denganku, agar ku ubah untuk dirimu. Ku inginkan kau kembali seperti dulu lagi, yang mencintaiku lagi. Atau haruskah ku putar kembali waktu ini untuk mengulang kisah ini? Jujur, berat raga untuk lupakanmu. Biarkan semua kembali bersama lagi, mengulang lagi bersama kita, arungi dunia Halo guys, balik lagi di Sin Meta Pop, masih bersama Fajar Wicaksana di sini dan YP. ya kita masih bakal ngomongin masalah musiknya YP karena YP baru aja ngeluarin single baru yang judulnya Sirna, yang teman-teman sudah bisa dengarkan semuanya di digital platform, ada di YouTube, juga ada di Spotify, Joox dan lain-lain. Tadi di segmen 1 kita udah ngobrol sama YP tentang produksi musiknya secara keseluruhan dari awal sampai akhir, dan juga kita sudah
mendengarkan juga gimana sih strategi promonya dari timnya YP juga tentang lagu Sirna ini. Nah, kalau di segmen kedua ini kita akan lebih mengupas secara personal tentang pengalamannya si YP juga di dunia musik dan gak jauh-jauh dari musik dan gimana sih pengalaman-pengalamannya dia yang sudah dilalui selama ini. Mungkin kita pengen tahu nih, YP ini apakah mulai kecil udah bercita-cita jadi penyanyi atau mungkin sudah punya pemikiran visionnya ke depan, aku harus jadi penyanyi. Untuk itu visioner jadi penyanyi dari kecil enggak sih. Pasti waktu kecil kan ikut-ikut orang tua aja kan diarahin, jadi gak ada tuh kepikiran kayak oh pengen jadi penyanyi ini, bahkan mungkin kalau udah agak kayak SMP atau SMA mungkin kayak oh jadi penyanyi oke juga nih gitu, tapi dari awal kayak pengen jadi penyanyi gitu enggak sih. Masih aku nyoba banyak hal juga kan, kayak aku juga suka olahraga, suka apa. Tapi sering ikut-ikut lomba ya, Iya, lomba-lomba nyanyi gitu ya. sering. Berarti memang kebanyakan penyanyi, musisi ataupun apapun lah ya yang berkarir di bidang seni kayak pelukis dan lain-lain itu seringnya lahir dari lomba. Iya. Dari lomba. Kalau dulu kita waktu sekolah ada FLS 2N ya, Festival Lomba Seni Siswa yang Nasional. bergengsi lah. Yang bergengsi. Terus kalau mungkin tingkat atasnya lagi ada Bintang Radio. Nah, di situ penyanyi-penyanyi lahir. Nah, kalau kamu pribadi nih, ada nggak sih waktu kecil tuh kan biasanya kita ketika dipaksa nih sama orang tua atau misalnya kalau aku dulu pribadi ya, aku dipaksa untuk nyanyi itu kayak nggak mau males kayak ngapain dipaksa gitu. Ini kan bukan sesuatu yang gua mau tapi akhirnya keterusan sampai sekarang. Mungkin kamu ada punya pengalaman seperti itu juga nggak sih kayak dipaksa tapi akhirnya ketagihan? Enggak sih, enggak ada paksaan sih semuanya. Gak ada paksaan. Enggak ada paksaan sih, mau aku ikut lomba apapun sih sebenarnya enggak ada paksaan. Pasti dari akunya juga pasti ditanya kayak mau ikut atau enggak, siap tanggung jawab atau enggak, berarti harus latihan, harus apa gitu. Jadi dari kecil kalau misalnya ikut lomba, mikirnya sih enjoy aja ya, nggak pernah kayak nggak mau sampai nangis-nangis gitu, nggak mau ikutan, nggak sih, nggak pernah. Jadi mental lu udah kebentuk dari kecil. Wah, ini jago nih, ini langka banget nih ada orang yang mulai dari kecil udah punya mental panggung itu langka banget loh guys. Biasaan sih. Oke, kita akan flashback ke beberapa tahun yang lalu. Aku kan dengar nih dan juga tahu kalau misalnya seorang YP ini pernah ikut salah satu ajang pencarian bakat di televisi nasional. Mungkin boleh dibagikan ke kita bagaimana pengalamannya ketika ikut ajang pencarian bakat tersebut. Ajang pencarian bakat TV sebenarnya yang aku mau ceritain ini bukan pertama kali. Waktu itu SD juga pernah, cuma kurang bikin suara aja. Jadi mungkin aku bahas yang ini, yang waktu itu aku 2014, masih 14 tahun, SMP. Aku ikut Mamma Mia di Indosiar. Oh, Mamma Mia. Ya, 2014 itu. Jadi konsepnya tuh ibu dan anak. Oke. Gitu. Aku ceritain dari audisi nih. Boleh banget. Jadi waktu itu hari Minggu, aku ingat banget karena habis dari gereja, terus habis itu mama ini benar-benar mendadak semuanya. Kayak aku nggak tahu apa-apa, waktu itu mama bilang kayak ayo ke Indosiar ada audisi ini. Waktu itu dikasih tahu sama aku juga lupa sih, pokoknya kenalannya mama deh. Terus kayak nggak ikut ini ya anak-anak gitu, coba aja gitu. Jadi benar-benar langsung aja tuh semuanya pas pulang dari gereja terus langsung pergi ke Indosiar, terus disuruh dan itu pas datangnya pun udah telat, udah siang. Jadi tuh kalau audisi tuh kan ramai banget tuh. Yeah. Ini tuh udah sepi-sepinya gitu. Udah Kayak udah nutup ngapain datang gitu kan. Iya, jadi kayak aduh ya udahlah. Terus habis itu nunggu tuh itu pertama kalinya kayaknya aku yang kayak rada bete gitu karena kayak mendadak kan. Yeah. Biasanya kan kalau misalnya mau lomba atau mau festivalan kan pasti udah dipersiapin dari sebelumnya kan. Persiapannya lebih matang ya. Bener banget. Ini tuh bener-bener mendadak, jadi kayak aduh apaan sih, udah lo nggak usah. Terus aku udah emang sebelumnya juga pernah ikut audisi yang lain dan kebayang banget tuh audisi itu kayak gimana sih, ya kan secapek apa, panas-panasan, antrinya sebanyak ngantri, apa. Surprisingly emang karena udah telat jadi nggak terlalu rame lah. Jadi habis itu waktu itu masih jam 2 jam 3
nunggu lama. Terus itu tuh benar-benar gak yang langsung audisi, kan nggak mungkin langsung juri artis gitu kan, nggak mungkin dong. Ada kayak beberapa tahap itu, jadi juri apanya dulu nih dari orang Indosiarnya, terus kemana lagi, terus baru nanti ke produser Indosiarnya, baru ke jurinya, ke juri artisnya gitu kan. Jadi awalnya tuh aku nggak ekspektasi apa-apa sama sekali, kayak cuma bete doang, kayak kenapa nih mendadak. Akhirnya ikut audisi aja. Aku pun nggak nyiapin lagu yang serius itu, benar-benar kayak yang hafal aja deh, yang di Nothing otak. tulus aja lah ya. Terus di situ kan ada boot-bootnya gitu kan, dan ini banyak banget kan, kalau audisi kan banyak banget. Jadi tuh gak ada musik, gak ada apa kan, sama kapela kan. Tapi di sebelah tuh ada yang suaranya teriak-teriak lah, atau ngerti kan? Jadi benar-benar wah harus konsen banget ini, ya kan, nggak boleh fals juga, nggak boleh apa kan, maksudnya cuman dempet-dempetan gitu kan. Kalau nggak kuat mental bisa jipak duluan Wah, ya. iya, yang kayak aduh suaranya kalah nih sama sebelah, aduh gimana ya gitu kan. Nah, surprisingly tiba-tiba lanjut terus. Aku juga kaget gitu kan, sampai tengah malam itu tuh nyampe ke juri yang produser. Yang produser dari sana. Terus habis itu diokein. Terus habis itu aku peserta terakhir karena emang telat juga, paling telat kan. Terus ditanya gitu sama siapa gitu. Di rumah kan aku cuma bertiga gitu kan, sama kakak sama mama, karena kan papa udah wafat di tahun yang sama. Oh, di tahun yang sama. Tapi beda bulan. Habis itu pokoknya ditanya, oh kakaknya di mana? Kakaknya nunggu di luar gitu kan. Dari tadi tuh nunggu di luar doang. Jadi tuh mama tuh ngiranya tuh umurnya tuh udah nggak bisa. Akhirnya kakaknya disuruh, kakakku Tere disuruh masuk juga. Audisi di tempat tiba-tiba, padahal cuman kayak cuma bertiga doang nih kesini gitu kan. Akhirnya jadi masuk dua-duanya. Jadi ngikut juga ya? Iya, tapi jadi masuk dua-duanya. Masuk dua-duanya, Pak? Iya, tapi beda. Ini dia nggak pernah cerita nih sama aku nih. Oh ya? Mana kakaknya nih? Nggak pernah cerita nih dia kalau misalnya pernah ikut ajang pencarian bakat yang sama nih. Berdua bahkan. Wah, itu makanya, tapi jadi pas lagi on air gitu kan, jadi mamanya kayak pindah satu anak gitu. Jadi satu mama dua anak pertama kali kan. Dan itu benar-benar di luar ekspektasi banget. Yang itu nggak audisi, yang ini juga nggak nyiapin apa-apa. emang jalannya Tuhan udah gitu. Iya, benar banget. Dan itu sampai berapa besar waktu itu? Kakak waktu itu sampai 6, aku sampai 2 waktu itu. Wow. Sampai final berarti ya? Iya. Wah. Itu. 2014 aku kemana ya? Kok nggak nonton ya? Oh, 2014 aku juga di ajang pencarian yang keren. sebelah, TV sebelah. Jadi kompetitor kita waktu itu. Nah, sekarang kan ajang pencarian bakat banyak banget. Wah, banyak banget. Yang kita tahu setiap televisi itu ada aja ajang pencarian bakatnya. Bahkan salah satu channel TV itu ada bisa 3-4 ajang pencarian bakat. Belum lagi yang online. Iya, belum lagi yang online. Kenapa kok nggak pengen nyoba lagi? Aku pribadi karena udah ngerasain kali ya, tinggal di asrama terus nggak boleh keluar kemana-mana. Itu benar-benar waktu itu 6 bulan ada. Aku pun itu udah lagi mau UN kan, kelas 3 SMP. Oh iya, SMP. Wah, itu benar-benar nggak boleh keluar ke asrama, jadi nggak bisa ke sekolah sama sekali. Terus yang nggak bisa ngapa-ngapain semuanya terbatas sih. Jadi kayak capek sih. Dan itu sama mama di karantinanya? Iya. Berarti kalau misalnya nih ya, kalau misalnya di rumah kan bertiga nih. Terus kakak kamu pulang duluan. Terus mama kamu masih stay di karantina, gimana dong? Kakak sama tante. Harus dititipin, ngalah harus dulu ya. Benar. Oke, jadi begitu sulitnya dan begitu perjuangannya ikut ajang pencarian bakat itu. Selama ini kan mungkin teman-teman Sinemeta Pop taunya wah jadi cuma main doang, cuma enak nyanyi banget, doang. cuma Iya, nyanyi jadi doang. artis ya. Padahal di balik itu semua Wow. ada yang kita kurang tidur, latihannya nggak nanggung-nanggung. Lagunya diganti hamil lagunya satu. diganti, kita nyanyi lagu yang bukan kita banget. Wah, banyak banget sih Iya, serba-serbinya ajang pencarian bakat itu, karena memang ya untuk menjadi seorang bintang itu kita ditempa bener-bener jadi ya profesional. untuk jadi seseorang yang profesional. Waktu itu jurinya siapa sih? 2014? Waduh, banyak, ada juri tamu sih, tapi yang juri tetap tuh ada Kak Igun, Ivan Gunawan, ada kayak Cakrakan, and then Mama Ina, Waktu itu juga ada Mama Ira, terus ada Brandon Salim sama Om Ferry Salim,
Terus ada juri tamunya tuh ada Rosa, ada Teh Meli juga. Oh banyak ya ada berarti Rosa. ya. Karena aku ngikutinnya dulu yang Mama Mia awal-awal tuh yang Oh iya ya. yang Helmi Yahya ya masih ya Allah jadul banget itu Mas. Tapi masih ada Itu- Kak Igun juga itu. kan. Iya itu. Emang dari awal. Dan memang itu Mama Mia season terakhir apa setelah itu ada lagi? Season terakhir yang bolehin ada cowok. Kan waktu itu Oh. kayaknya cewek doang ya. Iya, Nah, dulu yang ini waktu tuh itu benar-benar cowok juga boleh. cowok semua apa cewek semua ya. Mm-mm. Nah, masalah pendidikan. Tadi kita udah ngomong masalah musik, kita udah ngomong masalah single dan juga kita udah ngomongin masalah ajang pencarian bakat yang udah pernah diikutin. Mm-mm. Kita ke basic nih, pendidikan. Kenapa milih kuliah jurusan musik? Karena sebenarnya dari awal juga aku kan emang yang balik lagi yang aku bilang aku kayak nggak yang matokin kayak oh pengen jadi ini pengen jadi ini bener-bener waktu itu jadi aku tuh masuknya aku kan kampus negeri ya jadi masuknya tuh waktu itu jalur SBMPTN kan ada berapa Yeah. jalur tuh. Itu kan ikutin tes kan jadi waktu itu ada 3 pilihan pokoknya yang lain tuh pilihannya lain-lain deh pokoknya Oke. komunikasi lah ini itu pilihan ketiga waktu itu musik gitu kan. Mau dengan jujurnya ini sebenarnya pilihan ketiga ini adalah pilihan mama masuk musik. Diungkapkan di sini Iya, ya. tapi aku juga ya udahlah gitu kan. Soalnya aku juga yang masukin jadi Iya. aku sadar gitu kan musik Oke. gitu. Terus aku mendaftar juga di swasta dan udah masuk juga komunikasi juga. Jadi sebenarnya nggak yang kayak harus musik semua musik enggak sih. Jadi Oke. aku daftarnya sebenarnya juga jurusannya lain-lain dan juga udah ada keterima di mana gitu. Terus puji Tuhannya keterimanya emang nyangkutnya di musik. Terus aku mikir jadi kayak kakak juga di situ kan. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Ternyata aku enjoy juga sih sampai udah lulus sekarang juga. Lagi-lagi jalan Tuhan kan Ya, kita nggak pernah tahu ya. benar banget. Kita mau pilih komunikasi, mau pilih kedokteran, mau pilih Nyangkutnya di musik. nyangkutnya di musik. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan dan juga Benar. jalannya Tuhan kita nggak pernah tahu ya kan. Benar. Nah, tapi selama kuliah di musik, yang aku tahu nih ya, aku kan sebagai seorang yang awam dan juga, kuliah musik itu jadinya nanti adalah seorang guru musik atau kuliah di musik nanti jadinya adalah Session player. ya session player. Nyanyi. Nah, itu selama ini kan pandangan orang kan ya seperti itu ya. Ya sebelah mata yang kayak nyanyi doang. Iya, nyanyi doang kuliahnya. Kuliah cuma genjreng-genjreng doang. Iya. Nah, itu gimana ketika siapa tahu biar teman-teman di sini Boleh, Metapo boleh. kebuka nih, wah ternyata kuliah musik itu nggak cuma sekedar nyanyi-nyanyi doang, nggak sekedar genjreng-genjreng doang gitu. Lebih ke yang dipelajarin tuh musik tuh wah nggak semudah itu. Aku sendiri udah tahu musik dari kecil kan, tapi pas masuk kuliah musik wah benar-benar belajar dari nol. Kebetulan aku juga di kuliahnya ini kan klasik ya, jadi Oke. aku juga nggak terlalu paham. Maksudnya aku nyanyi kan juga pop kan, Oke. jadi nggak benar-benar dari nol juga tuh, benar-benar ada juga tuh bener apa yang kayak sejarahnya juga belajar, yang kayak komposisi, Oh, cara oke. aransemen juga, itu kan bukan hal yang mudah, apalagi Benar. ada alat musik daerah juga beberapa semester tuh harus lulus itu gitu. Apalagi semester 1 semester 2 tuh harus lulus vokal, piano, gitar. Waduh, Iya, jadi benar-benar iya nggak segampang nggak itu, Sar. tak segampang Iya. itu. Tuh, kuliah musik tuh nggak segampang itu. Nah, terus habis itu pas lulusnya pun kalau kan banyak yang pandang sebelah mata yang Ya. kayak mau jadi apa sih gitu kan. Untuk aku pribadi sih yang aku lihat sekarang banyak kok yang sukses dan bahkan let's say aku kan SPD ya, pendidikan musik kan, as a educator gitu kan, teacher atau ya teacher lah. Aku ngelihatnya adalah gajinya gede kok kalau misalnya emang ada usaha mau emang mau jadi guru profesional di suatu tempat yang oke, itu gajinya ini kok jauh di atas UMR bisa kok gitu kok. Jadi sebenarnya nggak ngaruh sih kalau mau kuliah mana atau apa gitu. Tuh, jadi terpatahkan ya selama Iya. ini argumen orang-orang Kerja apa atau sih, gitu. iya stereotipnya kan kuliah jurusan musik jadi apa sih, paling jadi guru musik. Terpatahkan, kuliah musik tuh nggak gampang loh teman-teman. Aku nih ya, aku tuh nyanyi tuh udah dari kecil, tapi begitu ikut audisi Gita Bahana Nusantara disuruh baca partitur, notnya jadi satu semua karena nggak bisa baca nada gitu. Jadi tetap aja buta nada, dan kuliah musik itu susah. Emang susah. Tuh, udah dibuktikan sendiri sama lulusan musik gitu. Nah, selain itu
Kalau kamu misalnya disuruh pilih, ini kan namanya hidup kan adalah pilihan ya. Disuruh jadi akademisi Waduh. atau jadi entertainer. Waduh. Kalau lulus sih aku sebagai akademisi ya, kan pendidikan gitu kan. Kalau misalnya dari kecil emang as an entertainer aja gitu kan. Aku emang penyanyi gitu, di atas panggung. Jadi kalau sekarang ya, kan aku juga baru lulus kan, ngerasanya dua-duanya nggak bisa milih ya, dua-duanya aku jalanin sih, dan sekarang pun aku masih jalanin, aku juga ngajar, aku juga nyanyi gitu. Jadi mungkin kedepannya, mungkin kalau misalnya disuruh ada cuman disuruh satu pilihan, mungkin ya aku serahin ke Tuhan aja lah yang bagus, yang baiknya gimana. Balik lagi, jalan Tuhan itu adalah yang terbaik. Benar. Mau jadi apapun kita, mau gimana pun pilihan yang ada, Yang penting kalau Tuhan berusaha. udah belokin kita ke jalan yang ini, ya udah itu pasti adalah jalan yang terbaik. Wah, religius sekali Fajar kali ini. Nah, tadi ngomong-ngomong masalah pendidikan musik ya. Mhm. Ini kan mungkin sangat membantu seorang YP membuat proyek-proyek ke depannya karena udah punya bekal nih sebagai seorang musisi dan juga sebagai seorang penyanyi dan juga entertainer. Rencananya next ke depan apakah punya proyek yang sudah dipersiapkan? Mau punya album kah atau mau next ada single lagi atau seperti apa? Kolaborasi mungkin dengan musisi lain? Waduh. Ini hint aja ya mungkin. Ada planning pastinya udah ada dari awal kan. Dari Oke. sebelum rilis pun udah banyak yang di plan gitu sama Latte Records itu kan. Ya ini ke depannya harus gimana. Jadi benar-benar lihatnya tuh nanti bukan cuma bulan ini atau tahun ini doang, jadi kayak ke depannya gimana gitu. Untuk sekarang yang aku baru dengar banget kemarin udah ada mungkin single berikutnya. Wow. Iya, dan mungkin akan di tag nanti gitu kan. Tapi kan sekarang masih fokus yang Sirna dulu. Terus kalau mungkin collab atau album ya ada omongan juga, ada planning kayak gitu. Cuma kan tergantung, balik lagi kan, kalau misalnya emang itu jalannya ya mungkin akan dilancarkan untuk bikin itu. Luar biasa memang kalau misalnya musisi itu kita udah punya pandangan ke depan harus seperti apa. Kita udah punya, wah kita visioner banget lah kalau bisa dibilang. Mungkin Latte Records boleh ya kalau misalnya butuh penyanyi. Boleh masuk kalau Calling boleh mungkin. Oke. YP boleh dong promoin lagi singlenya dan juga mungkin teman-teman di sini pengen tahu kesehariannya dan juga pengen ya mengikuti project-project selanjutnya, boleh ke Instagramnya YP atau boleh misalnya banget. kemana, boleh dipromoin ke teman-teman Sinemeta Pop. Gimana nih? Yang mana? Oh yang ini. Yang mana nih? Oh, Yang beda. mana nih? Kameranya bingung. Oh, ini. Oke. Ini oke. Hai, nama aku YP. Kalian bisa dengerin single perdana aku dan yang paling terakhir untuk saat ini yaitu lagu Sirna Sirna. Tinggal cari di semua apa ya, digital platform. Yang kalian dengerin aja deh, mau Spotify kayak mau YouTube semuanya ada. Cari YP titik, judulnya Sirna. Nah kalau misalnya yang mau kepo sosmed aku itu ada Instagram, aku ada pov.yp, terus ada TikTok juga pov.yp, Twitter juga ada pov_yp, apalagi ya, YouTube. YouTube-nya juga YP aja, ya YP titik ya. YP titik. Iya. Oke, itu tadi teman-teman kalau misalnya pengen keep Stream. in touch dan juga pengen tahu kegiatan Yap. dari YP apa sih nextnya ke depan, project-project yang akan dikerjakan oleh YP dan juga tim dari Latte Records, boleh banget langsung datang ke sosial medianya, di follow, di subscribe juga di YouTube-nya. Lagunya di stream juga. Lagunya di stream juga, Iya. karena lagunya aku udah dengerin itu bagus banget. Thank you. Itu lagunya bagus banget, kalian harus dengerin semua. 10 kali minimal sehari. 10 kali, 10 kali. Oh ya. Nah, YP terima kasih banyak sudah kasih, Kak mampir ke Fajar. Sinemeta Pop, sudah Terima kasih ngobrol-ngobrol sudah dan mengundang. kasih kita insight yang bagus banget buat teman-teman. Apalagi teman-teman, mungkin satu kata terakhir dari YP, buat teman-teman yang mungkin ingin berkarya tapi masih belum punya keberanian dan juga pengen menunjukkan potensi tapi masih belum punya kesempatan untuk menunjukkan itu, boleh. Kalau ada kesempatan dan ada bahan atau ada bakat di situ,
maju aja, jangan setengah-setengah. Soalnya nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana dan hasilnya bagaimana. Jadi mendingan usaha dulu biar nanti semuanya menyusul. That's words. Usaha dulu, hasilnya nanti belakangan pasti akan Iya. nyusul. Pokoknya nggak akan ada usaha yang mengkhianati hasil. That's true. Oke, YP terima kasih banyak atas Terima waktunya. kasih sudah datang ke mengundang. Sin Meta Pop. Jangan kapok-kapok datang ke sini. Kita senang Undang banget. lagi boleh. Kita Nanti senang next. banget dapat. Nanti mungkin kakaknya ya kita undang ya buat Jadi ngobrol-ngobrol ya. sekeluarga ya. Iya, Sekalian sama mamanya aja. Sama mamanya juga boleh. Senang banget Sin Meta Pop hari ini kedatangan YP, salah satu musisi muda yang sangat berbakat dan juga sudah punya pengalaman banyak di bidang musik. Teman-teman jangan lupa saksikan Sin Meta Pop tentunya di channel YouTube Sin Meta Official. Jangan lupa juga untuk follow @sinmetapop dan juga @sinmeta.id. Tapi tentunya sebelum menutup hari ini, Fajar pengen ngucapin terima kasih buat sponsor yang udah support dan juga sudah bantu untuk jalannya Sin Meta Pop hari ini. Ada Main Potato dan juga Rumah Jagung. Tetap stay tune terus di Sin Meta Pop. Fajar Wicaksana, pamit. Aspiration and inspiration for Indonesia.